Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciawi, Dr. Rangga Hajah Ernaini. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 1 Ciawi dan Dr. Rangga Surya Sumini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, cuaca cerah. Semoga sesuai dengan keadaan kita, hati kita yang selalu cerah dan sehat ya walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan kami dalam rangka sosialisasi program Adiwiyata Mandiri. Selamat datang kepada Kepala Desa Banjarwangi, Bapak Prasetyo. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Silakan duduk, Bapak. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam rangka memenuhi undangan kami, yaitu sosialisasi program Adiwiyata Mandiri yang alhamdulillah Ibu dan Bapak SMP Negeri 1 Ciawi itu sudah Adiwiyata Nasional pada tahun 2015, namun kami sempat terhenti. Namun dengan kehadiran Ibu Kepala Sekolah yang baru, Ibu ingin mengembangkan kembali, ingin membiasakan kembali PHBS ataupun ingin mengembangkan lagi Adiwiyata Mandiri yang di mana kami nanti ingin memiliki sekolah binaan, sekolah imbas. Jadi mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh kami bisa terrealisasi. Amin. Izinkan saya mengucapkan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan dari pengawas pembina, kemudian sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Ciawi, dan yang keempat adalah sambutan dari Ketua Komite SMP Negeri 1 Ciawi. Penginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita sama-sama untuk mengawali kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Dan menginjak acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Assalamualaikum
menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari pengawas pembina SMP Negeri 1 Ciawi kepada Dr. Nes Bapak Mana. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, astagfirullah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin fa in tawallaw fasbirullah la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul aslam. Rabbi la tadarni fatan wa yasin. Rabbi inni maqbul fantasin wa fatahna fathan mubina ya maka qaddama min dzalika wa ta'akhkhara wa timanu maqbul wa yahdika mustaqim. Ya Allah akan bisawab mabadu yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ibu Kepala Sekolah SMP 1 dan perangkat pelaksana teknis dan edukasi administrasi yang hadir di mewakili yang sempat tidak saya perkenalkan Pak Dan Ramil dan boleh mewakili yang saya hormati dan banggakan Bapak Gubernur dan Ibu mewakili, kemudian dari K3S yang khusus dari dinas KLH. Alhamdulillah ketemu lagi di sini. Sering ketemu dia. Iya, dan ibu bapak yang hadir di sini yang tidak bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga para santri kita, menjaga dari berbagai hal yang tidak diinginkan, terutama dalam kondisi secara nasional dan juga secara kedaerahan, bahwa hari ini dan ke belakang kita telah ditekan untuk melaksanakan protokol kesehatan sehubungan dengan dasar-dasar yang perlu kita jadikan prinsip kesehatan kita bersama. Semoga Allah menjaga, melindungi dan menyertai kita semua. Amin ya Tuhan. Baik, salawat dan salam mari kita sama-sama sampaikan kepada baginda Allah yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan kita berharap serta berdoa semua kita semua ada dalam rahmat maka dari Allah serta jadikan ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Serta dari mulai hari ini ke belakang semoga Allah menghapus dan menerima tobat dosa kita dihapus dan juga diganti oleh berbagai prinsip kebaikan kebenaran sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan kaitan dengan perencanaan dan setback belakang bahwa sekolah ini beberapa kali menjadi juara adiwiyata. Sekolah sehat, prestasi ini sudah artinya alhamdulillah maksudnya bahwa sekolah kami ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu pembawa acara bahwa memang selalu berprestasi. Nah, basic understanding of lingkungan atau edukasi di sini artinya dasar-dasar hal itu maka perlu ditindaklanjuti, gitu kan? Perlu ditindaklanjuti yang alhamdulillah walaupun pada stagnan beberapa bulan beberapa tahun, mudah-mudahan perspektif harapan tujuan dan dinamisasi inovasi kita secara bersamaan akan terwujud. Maka dari itu kami sebagai salah satu unsur dari pihak dinas kaitan dengan pengawasan maka tentunya satu mengharapkan kepada semua stakeholder dan forum komunikasi pemerintahan di tingkat kecamatan, terutama Subrayo dan MKS, Ibu dan Bapak Gubernur ini hendaknya betul-betul ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mempersiapkan dan kesiapan apa yang perlu disiapkan. Salah satu basic understanding of law-nya itu tahun 1916, 17 sampai kemarin 18 bahwa di Indonesia sudah 10.000 lebih yang sudah mendapatkan hadiah atau prestasi se-Indonesia SD SMP
SLTA Adiwiyata. Maka dari itulah di Kabupaten Bogor khususnya di wilayah Ciawi ini pun tidak ketinggalan. Oleh sebab ini dengan dasar itu maka kita taibut, yang pertama adalah taibut kita kerjasama yang prinsip, kerjasama yang valid, kerjasama yang betul-betul ikhlas itu karena lillahi ta'ala. Sebab kalau tidak didasari oleh religis, artinya nilai-nilai keagamaan, ya kita mudah-mudahan ngawang-ngawang diterima atau tidak sama Gusti sama Yang Maha Kuasa, ataukah menjadi manfaat atau bermanfaat atau tidak amalan kita dan kerja kita. Oleh sebab itu pertama adalah niat, minat dan ikhlas karena Allah. Jadi Bunda Bapak tolong sampaikan yang hadir tidak diperkuat apa yang perlu dikaji, ditinjau dan dipersiapkan. Satu sama mentalitas of power, artinya kekuatan pribadi kita, prinsip kita, justice kita, nilai-nilai value kita. Oh iya, ini makanya diinventarisir data-data apa yang menjadikan administrasi yang perlu disiapkan. Silakan Pak, terima kasih Pak. Di depan Pak, ini Pak. Baru mulai Pak. Terima kasih di kepolisian sudah hadir, alhamdulillah Pak. Ini dan juga ini supaya Pak Covid Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut. Jadi itu yang kedua kaitan dengan fisik dan fisikly, artinya kemampuan berpikir dan analisis data apa yang perlu disiapkan dan persiapan kita. Nah, itu kan secara ya ini kalau dilihat lingkungan alhamdulillah Bu masih rindang, masih adem lah, masih bisa ditata dan ditingkatkan penetapannya insya Allah. Dengan bimbingan itu nanti secara teknis administrasi dan juga hal-hal yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga tentunya tingkat koordinasi komunikasi yang integritas, aplikatif dan koordinatif itu yang penting gitu kan ya. Mudah-mudahan ini Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kepolisian, komite, semua unsur ini terlibat dan melibatkan membantu. Kenapa? Karena ini aset kita, wilayah Ciawi, nama baik kita bisa terangkat kalau satu unit kerja atau satu pendidikan misalnya sini. Harapan kita itulah. Jadi Taibut itu berbagai macam komunitas, berbagai macam individual menjadi grup personal relevant, artinya menjadi kekuatan hukum kita, gitu kan. Basic understanding of law seperti itu. Kemudian basic understanding of society-nya ya tadi apa yang bisa dibantu dan disampaikan secara material, secara moral dan juga secara teknis. Itu yang kita harapkan kan. Nah kemudian nanti gongnya itulah mungkin bulan-bulan berikutnya mulai pendaftaran bulan Oktober gitu ya. Kemudian yang penting ada persiapan kita. Kemudian lagi tadi perlu juga mencari sumber-sumber dan celah-celah. Sebab ini penilaian itu satu kabupaten banyak yang daftar hari ini. Saya tadi di Pak Data sudah hampir ada 20 sekolah yang sudah daftar, tapi belum divalidasi dan belum diverifikasi. Itu baru-baru ini, baru misalkan Ciawi saya daftarkan diharapkan 3 sekolah, 1, 2, 3. Kemarin swasta diinikan alasannya berbagai hal, sebab ada persyaratan yang ketat dan juga ada strategi-strategi yang lain, artinya sekolah minimal secara reguler, kan, sekolah dulu macam. Ini kebanyakan swasta, mohon maaf, bukan saya tidak digres atau tidak diarahkan dan tidak dibantu, tidak disosialisasikan, tapi beliau rata-rata ada salah satu komunikasi kepala SMP swasta itu bukan tidak mau kan, kita tinggal itulah. Jadi mohon maaf kalau swasta di wilayah Ciawi ini SMP Bu tidak diikutsertakan karena saya keliling-keliling itu hanya 3 sekolah yang bersyarat, tetapi setelah komunikasi dengan yayasan agak sedikit kurang respon begitulah kira-kira. Jadi mohon maaf. Saya ada pertanyaan juga di PRKP. Apa swasta kan nggak diarahkan bukan begitu itu persoalannya. Itulah. Jadi mohon maaf ini untuk dinas mohon maaf ini insya Allah. Kemudian kaitan prosesi tahapan-tahapan, tentunya kita perlu ada satu komunikasi yang continuous, artinya bukan hanya hari ini pertemuan Pak. Jadi kalau besok lusa ada pertemuan, ada undangan, ya mohon dengan sangat untuk sama-sama melakukan satu koordinasi komunikasi yang tadi intensif sehingga
bukan hanya harapan dan cita-cita, melainkan harus terbukti nyata hasil dengan tubuh kita. Gitu kan. Harapan saya jadi juara lagi, bukan kepala gitu kan, amin gitu ya. Mudah-mudahan gitu kan. Sebab kemarin SMP 2 kelihatannya sedang persiapan SMP 3 itu. Mudah-mudahan sampai dikawal ke tingkat nasional. Sebab ini telah jadi juara. Itu yang saya tekankan dan harapan semuanya. Yang penting tadi niat, kesiapan, koordinasi komunikasi, kemudian koordinasi kegiatan, siapkan administrasi, proposal, kemudian dan minta pimpinan khususnya dari dinas lingkungan hidup, kemudian juga nanti sumber-sumber yang lain mungkin saya juga bisa sampaikan bersama dengan kepala dinas di distrik dan mungkin juga kepada bagian yang lain terutama dalam nanti dalam verifikasi dan itu juga penelitian. Jadi mudah-mudahan instrumen itu bisa dipahami dan dijadikan pengalaman yang lalu sehingga ada perubahan sistematika seperti apa dan bagaimana. Kemudian kaitan dengan pendanaan ya insya Allah barangkali masalah sudah mengerti bagaimana dan bagaimana yang mungkin juga menginginkannya secara administrasi sumber-sumber itu digali dari kemauan dibantu Pak Komite dikasihkan peraturan anak-anak siswa supaya berpartisipasi dan sebagainya. Dan mohon maaf, biasanya pengalaman kami kadang-kala orang tua diminta bantuan doa dan ada juga diminta anak-anak untuk sedikit berbakti sosial, misalkan bersihan lingkungan, kelas segala macam itu referensi. Jadi nanti kalau ada arahan di sekolah dan dibuat di tempat itu mohon dengan sangat untuk direspon dan juga didampingi atau dibantu informasi komunikasinya begitu kan. Kadang-kadang orang tua sudah menyalahkan anak saya disuruh belajar kok tiba-tiba suruh bakti dan sebagainya kan gitu kan. Jadi saya administrasi dari dapur. Mohon maaf dan terima kasih. Itulah yang paling saya sampaikan. Soal nanti ada khusus ini dari Ibu nanti untuk menyampaikan lebih transparan, lebih akurat dan lebih mendasar. Demikian Ibu dan Bapak, maaf terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas Pembina Dr. Andes Haji Falah Effendi, SH MHMM. Aduh, gelarnya banyak Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Adiwiyata itu merupakan suatu kegiatan yang bukan merupakan perlombaan, namun mungkin ada beberapa kriteria atau kelayakan yang harus dipenuhi dan alhamdulillah SMP Negeri 1 Ciawi pada tahun 2015 sudah Adiwiyata nasional. Menginjak acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Komite SMP Negeri 1 Ciawi yaitu Bapak Sawarudin. Kepada Bapak dipersilahkan. Selamat datang ya Pak Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak pengawas Bapak Haji Falah, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Bu Hajah Hermaini, ya, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kasih Kemitraan dari Lingkungan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarwangi, Bapak Prasetyo, yang saya hormati Bapak dan Ramil yang diwakili Bapak Edi, yang saya hormati juga Bapak Kepala PGRI Kecamatan Ciawi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru perwakilan dari RT RW
yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan yang berbahagia ini bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka silaturahmi, lebih dalam rangka menciptakan sekolah SMP 1 Ciawi, sekolah yang adil dan mandiri. Salam dan salam yang dipanjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, baik kepada keluarganya, para sahabat, tabiin-tabiinnya, sampai kita melanjutkan jam pertemuan. Izinkan sebentar saya terlambat Bapak Ibu, saya tahu tadi lupa ini pelurah dari duluan. Jadi saya di sini kenalkan dulu, saya sebagai ketua komite, mungkin sudah satu periode ya, jadi ketua komite SMP 1 Ciawi. Saya selaku ketua komite SMP 1 Ciawi sangat peduli sekali pada SMP 1 Ciawi, terutama program-program apa saja yang dibuat oleh SMP 1 Ciawi. Kami mewakili dari orang tua wali murid, saya sebagai ketua komitenya akan selalu mendukung apa saja program-program SMP 1 Ciawi demi majunya SMP 1 Ciawi. Kita akan dukung semuanya, apapun, terutama sekarang ini masalah programnya ya sekolah-sekolah Adiatya Mandiri, yaitu sekolah yang berwawasan lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau. Kalau di luar negeri namanya green school. Jadi sekolah yang berbasis lingkungan yang bersih, yang green, yang hijau. Tetapi di sini mungkin karena sekolah kita terbatas lahannya, mungkin yang perlu diperhatikan di sini bagaimana anak-anak kita di sini belajarnya di lingkungan yang bersih, semuanya bersih, sarananya bersih. Oleh sebab itu mungkin selain program ini dipikul oleh sekolah juga SMP 1 Ciawi, di sekitar sekolah ini ada lingkungan kita juga. Kalau lingkungan tidak bersinergi dengan sekolah, mungkin ya juga susah juga ya untuk menerapkan sekolah yang berwawasan lingkungan yang bersih. Jadi perlu didukung oleh lingkungan sekitarnya, termasuk RT dan RW juga yang ada di sekitar sekolah. Lalu juga kelurahan dan kepala desa juga harus membantu pada sekolah untuk menciptakan sekolah yang wawasan beradiwiyata mandiri ini. Jadi kemarin kepala sekolah yang baru, Ibu Erma ini baru hampir 4 bulan Ibu ya. Jadi kepala sekolah menggantikan Pak Agustri, dia cukup concern di bidang pendidikan sekali, terutama membenahi semua yang ada di luar sekolah dan di lingkungan sekolah, dalam sekolah. Jadi sekarang ini program beliau menciptakan bagaimana sekolah ini bersih di lingkungannya, yaitu sekolah Adiwiyata Mandiri. Alhamdulillah tahun 2019 sudah SMP 1 Ciawi sudah termasuk dari sekolah Adiwiyata ya Bu ya, sudah masuk. Jadi mungkin sekarang ini tinggal melanjutkan program itu, mudah-mudahan lebih bagus lagi kalau bisa dipertahankan supaya Adiwiyata Mandiri tetap berjalan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan saya sebagai ketua komite akan mendukung program ini semuanya. Silakan Ibu, kami bersama-sama dengan orang tua murid siap apa-apa saja program yang dibuat oleh sekolah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Komite SMP. Ya Pak, betul, suatu program bisa berjalan dengan lancar kalau ada dukungan dari berbagai pihak. Betul kata Bapak pengawas pembina tadi juga sama, bahwa dukungan dan kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk demi kelancarannya sebuah program. Menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciawi, Ibu Dr. Randa Hajah Erma ini. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu Dia selaku pembawa acara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Haji Palak. Yang saya hormati Bapak Camat Ciawi atau yang mewakili. Pak Camatnya ganti ya Pak. Kemarin pelantikan ya Pak. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Banjarwani. Banjarsari atau Banjarwani? Banjarwani. Bapak Pras, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Komite SMP Negeri 1 Ciawi yang selalu mendampingi dalam memajukan sekolah. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Koramil atau mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI, Bapak Wawan, juga terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu Ketua K3S, Ibu Tuti, juga terima kasih atas kehadirannya. Bapak RW atau yang mewakili, ya Ibu RT tadi sudah hadir. Terima kasih Bu RT untuk kehadirannya. Dan tamu-tamu undangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan khusus terutama untuk Kasih Kemesraan Dinas Lingkungan Hidup Ibu Surya dan staf yang sudah berkenan memenuhi undangan sekolah untuk menjadi narasumber untuk yang nantinya akan memaparkan apa dan bagaimana persiapan untuk melangkah menuju sekolah adiwiyata mandiri. Kegiatan kali ini selain dilaksanakan secara luring, juga dilaksanakan secara virtual. Jadi saya juga menyapa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Bogor yang berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dan pihak-pihak lain yang juga mengikuti secara daring kegiatan ini yang juga sekarang kegiatan ini live di YouTube. Tujuannya seperti yang sudah disampaikan tadi, kegiatan ini adalah dalam rangka salah satunya melaksanakan program sekolah. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang sudah berkenan secara langsung untuk memenuhi undangan SMP Negeri 1 Ciawi. Sebelum saya berbicara lebih jauh, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan di gedung ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Salawat beriring salam kita curahkan sepenuhnya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sedikit saya informasikan mengenai profil SMP Negeri 1 Ciawi ini. Meskipun pada dasarnya semuanya juga sudah mengenal SMP Negeri 1 Ciawi merupakan salah satu SMP terbaik di Kabupaten Bogor. SMP 1 Ciawi ini berdirinya tahun 1967, jadi sudah tua. Tentunya syarat dengan prestasi-prestasi, dan itu sudah terbukti. Kemudian SMP Ciawi ini jumlah siswanya di atas 1.300 kurang lebih, dengan guru-gurunya ada 51, ditambah dengan ceraka, total PKK-nya ada 63 orang.
dengan rombel 33 kelas, 11 kelas kelas 7, 11 kelas 8, dan 11 kelas 9. SMP Negeri 1 Ciawi ini sudah mengikuti sekolah adiwiyata sampai tadi sudah diutarakan. Kita tuh sudah sampai level nasional. Kalau sudah level nasional itu sudah wow, sudah jadi yang terbaik. Karena untuk Kabupaten Bogor yang baru mencapai level nasional itu hanya 7 sekolah tahun ini. Tahun ini 7 sekolah. Dan kita karena sudah begitu lamanya tidak, katakanlah ini bukan karena bukan sekolahnya, tapi memang keadaan 2 tahun dari tahun 2020 sampai 2020 sampai hari ini sudah 2 tahun lebih. Ya, maksud saya sudah 2 tahun lebih anak-anak dirumahkan. Dan ini sangat berpengaruh dalam segala aspek. Baik untuk anak itu sendiri, begitu juga untuk guru-gurunya, terutama orang tua. Orang tua itu sudah sampai jenuh untuk membimbing anak-anak belajar di rumah. Dan saat ini, di mana sementara kita sudah mulai kembali PTM terbatas, pemerintah sudah mengizinkan PTM terbatas, tapi belakangan ini muncul lagi sesuatu yang tidak kita harapkan. Di mana si corona mulai kembali unjuk gigi. Tapi apapun itu, mudah-mudahan doa kita bersama. Mudah-mudahan doa kita bersama, si COVID ini segera berlalu dari muka bumi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian tentunya untuk mencapai sekolah adiwiyata itu perlu perjuangan, perlu kerjasama, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Pihak yang pertama tentunya adalah dengan komite yang siap support untuk segala kegiatan, kemudian dengan DHLH, kemudian dengan PGRI, dan unsur Muspika. Karena suatu program sekolah itu tidak akan bisa jalan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kegiatan sekolah baru bisa jalan kalau semua stakeholder yang ada, apalagi levelnya udah sampai melebihi ambang batas nasional, itu mau tidak mau, dalam hal ini yang pertama adalah unsur Muspika itu harus memantau, mengawasi, memberikan saran, memberikan arahan, bagaimana sudah sejauh mana kegiatan yang direncanakan itu berjalan. Nah, dan yang lebih akan melihat secara lebih dekat tentunya adalah pengawas pembina yang merupakan bagian dari unsur dinas pendidikan yang juga akan memberikan arahan dan pantauan terhadap keberlaksanaan semua program sekolah. Jadi bukan hanya sekolah adiwiyata, tapi terhadap semua program sekolah. Nah, untuk itu sengaja kegiatan ini dilaksanakan. Pertama, selain niatnya silaturahim, yang kedua untuk memperkenalkan lebih jauh tentang kegiatan adiwiyata itu seperti apa kepada masyarakat sekitarnya, dan yang ketiga tujuannya utama adalah agar pembiasaan peduli lingkungan, agar pembiasaan cinta lingkungan selalu terpatri di dalam jiwa setiap warga sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Ciawi. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh pembawa acara, bahwa adiwiyata itu, sekolah adiwiyata itu bukan perlombaan. Jadi tidak ada kalah dan menang di situ. Sekolah adiwiyata itu adalah pembiasaan adiwiyata yang dilaksanakan di sekolah, pembiasaan peduli lingkungan yang dilaksanakan di sekolah, berjalan, kemudian diverifikasi oleh lingkungan hidup, layak, memenuhi persyaratan, mungkin baru setelah itu bisa didapatkan piagam penghargaan.
mulai dari level kabupaten, kalau lanjut ke provinsi, lanjut ke nasional, dan yang terakhir lanjut ke tingkat mandiri. Kalau sudah sampai di mandiri, selesai sudah upaya sekolah untuk mempertahankan sekolah adiwiyata menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Tapi kalau sudah selesai di mandiri itu ada rentang waktunya, jadi tidak seumur-umur. Suatu sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Ada rentang waktunya, misalnya diberi waktu 3 tahun atau 4 tahun. Setelah 4 tahun dipantau terus kita menyandang gelar sebagai sekolah adiwiyata mandiri, maka nanti kalau kita mau jadi adiwiyata lagi, mulai lagi dari nol. Mulai lagi kita mengajukan ke tingkat kabupaten. Nah, tujuannya apa? Seperti yang saya disampaikan tadi, agar senantiasa setiap sekolah itu selalu menjaga lingkungannya. Karena lingkungan itu terjaga karena pembelajarannya juga terintegrasi lingkungan. Jadi bagaimana pembelajaran itu? Mulai dari guru-guru, mulai dari sekolah menyusun program sekolah. Visi misi sekolahnya harus terintegrasi lingkungan. Tujuan sekolahnya terintegrasi lingkungan. Administrasi pembelajarannya terintegrasi lingkungan. Semua lini itu harus terintegrasi lingkungan. Harapan saya selaku pimpinan di sini, saya berharap mudah-mudahan yang pertama, apa yang sudah direncanakan bisa diwujudkan. Yang kedua, ini tidak akan terwujud tanpa ada kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dari warga SMP Negeri 1 Ciawi itu sendiri. Tanpa kerjasama, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan bekerja sama, insya Allah kita pasti bisa. Kepala sekolah itu tidak ada apa-apanya tanpa didukung oleh warga sekolahnya. Sebaliknya, warga sekolah kalau tidak ada kepala sekolahnya, juga ibaratnya berjalan tapi tidak tahu mau kemana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon dukungan dari berbagai pihak agar apa yang sudah direncanakan di sekolah ini bisa diwujudkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Menginjak acara selanjutnya yaitu pemaparan sekolah adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih Dr. Raja Surya Sumini dan Bapak Rizky Eskom. Kegiatan sosialisasi ini Ibu dilaksanakan melalui daring dan luring. Warga sekolah SMP Negeri 1 Ciawi juga perwakilan dari setiap peserta didik mengikuti kegiatan secara daring dalam jaringan. Kepada Ibu Kasih juga Bapak Rizky, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Ciawi, saya juga kaget kok Ibu ada di sini karena saya baru kemarin ketemu di SMP 2 Lewi Sadeng dan alhamdulillah dia juga sudah mendapatkan sekolah adiwiyata provinsi. Dan saya kaget kok Ibu ada di sini, ternyata Oktober ada mutasi ya. Nah, itulah namanya silaturahmi, dimanapun kita bertemu, dimanapun kita bertugas pasti ketemu lagi. Yang kami hormati juga Bapak Pengawas, Pak Pala, dan saya yang hormati juga perwakilan dari Dan Ramil dan dari pada komite dan Bapak dari Ketua PGRI dan Bapak Kepala Desa dan Bapak dan Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, dan anak-anak sekolah ya, yang sekolah yang ikut daring
Mudah-mudahan selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan dimanapun anak-anak dan ibu-ibu berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tren apa sih Adiwiyata? Sekolah Adiwiyata, sekolah yang berbudaya lingkungan. Tapi yang intinya yang kita harus pahami bukan predikat sekolah Adiwiyata, tetapi yang utama yaitu gerakan PBHS, yaitu gerakan peduli budaya lingkungan hidup sekolah. Itu yang penting yang kita harus pahami. Kalau sekolah Adiwiyata itu adalah bonus bagi bapak, ibu atau adik-adik yang sudah melakukan. Ini mungkin ada beberapa peraturan yang sebagai dasar hukumnya, itu pasal 63 ayat 1 huruf W, ayat 2 huruf I, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu pemerintah dan Pemda bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, pelatihan, membina, dan memberikan penghargaan. Nah, ini sebagai dasar kita melakukan kegiatan. Yang kedua yaitu pasal 65 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang Nomor 32/2009 juga. Jadi setiap orang berhak yaitu atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. B itu mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, aksesnya informasi, partisipasi, dan keadilan dalam rangka memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik. Jadi lingkungan hidup itu yang baik itu adalah hak semua warga. Jadi benar-benar harus kita pahami itu, dan untuk berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Jadi mengelola lingkungan hidup adalah tugas sama-sama ya Pak ya. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksana yang terkait. 4. Nota kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mendikbud, Mendistek, Dikti, Mendag dan Mendagri, yaitu nomor PK 2/7/2016 tahun 99 7/11A/M/MK/2016 9 tahun 2016 660/268880 tentang pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Jadi ini aturan-aturannya karena kita harus sudah bekerja sama juga dengan Kemendag, jadi kita tidak bisa berdiri sendiri hanya Kemendag, karena alhamdulillah tahun ini juga sudah ada beberapa dari Kemendag yang sudah ikut serta dalam kegiatan PBHS atau sekolah Adiwiyata. Nah, ini yang penting yaitu kelima yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P52/Men-LHK/Sekjen/Kum-1/9/2019 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, ini sebagai dasar kita untuk melakukannya gerakan PBHS. Diatur juga tentang Peraturan Menteri KLHK Nomor P53/Men-LHK/Sekjen/Kum-1/9/2019 tentang penghargaan. Nah, jadi diatur juga tentang penghargaannya ini. Jadi setelah kita melakukan gerakan peduli budaya lingkungan di sekolah, baru kita akan mendapatkan predikat atau penghargaan yang Adiwiyata. Jadi ini sekolah Ciawi ini sudah predikat nasional. Ini luar biasa sekali karena tahun-tahun dari tahun 2015 itu kita jarang sekali di Kabupaten Bogor
paling kita minimal dalam 1 tahun itu cuma 1, 2. Dan hanya satu-satunya sekolah mandiri di Kabupaten Bogor itu cuma 1, yaitu SD Cikeas. Dan kami juga alhamdulillah kalau ini suatu tantangan juga ya Bu ya. Kalau Ibu itu benar-benar suka tantangan. Nah, inilah Ibu yang luar biasa. Saya baru kenal dia 2 kali begitu datang. Dulu Taman Sari ya Bu ya. Taman Sari ya. Taman Sari juga nasional juga. Tahun ini ada 7 alhamdulillah 7 sekolah yang predikat nasional, termasuk adalah SMP itu Taman Sari. Ini adalah Ibu juga ini. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan Ibu di sini, inilah membawa semangat. Kita plus buat Ibu ya. Nah itu aturan mungkin ada beberapa yang ya kalau sebagian ada yang sudah paham apalagi menyesal, tapi mungkin ibu-ibu atau adik-adik yang ada di rumah perlu mengerti apa sih adiwiyata. Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah, provinsi. Kalau pemerintah itu kan ada karena ada adiwiyata nasional, ada kabupaten, provinsi, nasional, jadi disesuaikan. Daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS. Jadi yang sudah melakukan PBLHS. Jadi kalau yang belum ya belum predikat. Meskipun sudah hijau sekolah. Sekolah saya bis hijau ya, bis mau bebersihnya. Nah, tapi belum melakukan gerakan. Nantilah secara gamblang apa sih yang disebut gerakan PBLHS. Sekolah ya. Pengertian sekolah adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan PBLHS. Apa sih gerakan PBLHS itu? Yaitu aksi kolektif yang secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dan menerapkan perilaku ramah lingkungan. Itu jejaring. Yaitu harus adanya kerjasama. Jadi, kita melakukan gerakan peduli budaya itu tidak bisa dilakukan sendiri. Tapi adanya kerjasama. Adanya kerjasama antara warga sekolah. Siapa sih yang disebut warga sekolah? Seluruh warga yang ada di sekolah ini. Termasuk dari mungkin pesapon, prinsip, kantin, anak sekolah, ibu, bapak, guru, semua itu harus terlibat. Karena kalau tidak ada keterlibatan, semua sia-sia kalau menurut saya, ya kan? Karena harus adanya kerjasama. Kenapa saya sebut sia-sia? Ya iya. Kalau ibu dengan gemerlap buang sampah pada tempatnya atau pilahlah sampah. Kalau sekarang jangan buang sampah pada tempatnya, tapi sudah mulai pilahlah sampah pada tempat. Ibu berkor-kor kemana-mana sudah memilah. Tapi kalau yang lainnya tidak adanya kerjasama, ya udah abrek lagi. Jadi perlunya adanya kerjasama di dalam untuk menuju sekolah adiwiyata ini. Lanjut. Nah. Mungkin nanti juga ada laporan evaluasi di sekolah. Di sekolah pada ngerti. Tapi ini adalah merupakan beberapa komponen dari isian Excelnya nanti mungkin Pak Rizky yang akan menjelaskan tentang apa sih di isian 3 komponen sampai 16 folder itu. Itu ADS itu ada suatu dokumen yang berisikan hasil proses evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, jadi kita harus mengevaluasi diri. Apa sih yang kita butuhkan nih di sekolah kita? Apa dulu nih yang harus kita kerjakan? Jadi jangan lihat ke sekolah lain. Di sekolah lain arek turap apa-apa ya Bu ya. Tapi yang kita butuhkan di sekolah itu kita harus mawas diri, disesuaikan dengan yang ada di potensi dan masalah yang ada di sekolah ibu dan bapak.
Tujuan gerakan PBS itu satu, mewujudkan penerapan perilaku yang ramah lingkungan oleh warga sekolah. Itu yang tadi saya sebutkan, warga sekolah itu seluruh yang ada di sekolah ini. Dua, meningkatkan kualitas hidup sekolah, lingkungan hidup di sekitar dan di daerah. Jadi tidak hanya mungkin nanti kalau bersih-bersih cuma di lingkungan sekolahnya aja, tetapi Bapak dan Ibu juga harus mengajak masyarakat setempat. Lihat di depan, kalau masuk ke sekolah ini sudah rapi tertata. Tapi begitu kita masuk di jalan, kita lihat apakah sudah rapi dan sudah terpilah juga masyarakat di sini. Nah, jadi Ibu belum bisa bangga dong kalau kita sekolah rapi tetapi masyarakat tidak diajak. Jadi itulah adanya keterlibatan antara kita sebagai warga sekolah dengan masyarakat sekitar. Dan mungkin juga itu alhamdulillah dengan kedatangan Bapak Kepala Desa. Karena ya kita dukungannya dengan beberapa, harus ada beberapa dukungan dari beberapa pihak. Mungkin nanti di sini juga sudah terbentuk kampung ramah lingkungan. Nah di situ juga Ibu bisa menjadikan pendamping ya Bu ya untuk pendidikan. Nah, di dalam sekolah Adiwati itu adanya 3 komponen kegiatan PBHS. Itu komponen 1 yaitu perencanaan gerakan PBHS-nya, yaitu 2 pelaksanaan, ketiga itu pemantauan evaluasi pelaksanaan gerakan PBHS. Perencanaan dalam suatu kegiatan itu pasti harus merencanakan. Di dalam perencanaan itu kita dalam PBHS itu ada 2, yaitu ada 4 tahunan, ada 1 tahunan. Kalau 4 tahun itu kita harus merencanakan 4 tahunnya, 4 tahun ke depan. Atau kita berarti kalau dari tahun itu, ya nanti Pak Iriki ya, dari tahun 2000 sekarang ya sudah mulai, berarti sudah mulai merencanakan, dari tahun kemarin sudah merencanakan 4 tahun ke depan itu sekolah ini mau melakukan kegiatan apa. Nah di breakdown ke perencanaan 1 tahunan. Jangan sampai begini, perencanaan di 4 tahunan, tahun pertama Ibu akan merencanakan pembuatan 2 bank biopori sebanyak 20.000. Tiba-tiba Ibu berubah. Langsung aja rencanakan pembuatan aja komunal. Itu sudah ada di perencanaan. Mungkin Ibu bisa merencanakannya komunal tahun berapa. Jadi harus disesuaikan dengan rencana 1 tahun. Itu. Ya, jadi harus disesuaikan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Kalau pelaksanaan nanti kan di pelaksanaan, di komponen pelaksanaan. Kalau kita sudah merencanakan 1.000, ternyata 1.000 atau 20.000, ternyata kita sanggupnya cuma 1.000. Ini jadi masalah. Nanti pelaksanaannya kita cuma dari 2.000 perencanaan itu kita melaksanakan 1.000. Oh, berarti kita lihat nanti kendala-kendalanya apa. Itu tidak menjadikan persoalan. Terus berarti kan bisa dilakukan dengan evaluasi. Ya Bu ya. Nah, itu. Nah, ini komponen dan kriterianya, yaitu kalau perencanaan itu adalah 20% rencananya, yaitu rencana berdasarkan laporan EDS, laporan hasil identifikasi potensi masalah yang tadi saya sebutkan. Kedua yaitu menyusun rencana GPPLS melibatkan kepala sekolah, dewan pendidik, komite sekolah, peserta didik dan masyarakat. Nah nanti kalau dalam rencana ini, dalam pembuatan rencana, kita harus mengadakan rapat. Nah, itu tadi komponen-komponennya harus diundang. Dan 3 itu rencana terintegrasi, jadi gerakan PBHS terintegrasi dengan dokumen KTPSP dan RPP ya Bu ya. Jangan kejadian nanti kita rencana di sini tapi tidak termasuk. Nah ini yang sering kali kita dapatkan dari Adiwiyata Kabupaten sampai
mandiri karena mungkin sudah berbeda ya Bu, tahun 2015 dengan tahun sekarang. Sudah berbeda dalam bentuk Excelnya. Kalau dulu 4 komponen, kalau sekarang kita menjadi lebih sedikit 16 komponen, kalau dulu itu 23 folder, kalau nggak salah, kalau sekarang lebih sedikit jadi 16 folder. Nah, dalam pelaksanaan itu satu, pembelajaran mata pelajaran eskul dan pembiasaan diri yang mengintegrasikan aksi penerapan PPKM. Ini di sekolah antara lain kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, pengelolaan sampahnya gimana, penanaman dan nanti pemeliharaan dan pohon. Nanti juga ada di Excelnya itu pohon itu dihitung. Kok pohon dihitung mungkin ya? Karena ingin mengetahui berapa oksigen yang dihasilkan oleh pohon dengan kebutuhan kita warga sekolah. Itu jadi nanti ada hitung-hitungan pohon sampai yang kecil juga. Itulah mungkin tugas kita masing-masing. Itu ya Bu ya, inovasi. Nah, kalau kita mau menuju adiwiyata mandiri itu yang dibutuhkan, karena yang kami ini masih gagal itu jadi mudah-mudahan saya berharap SMP 1 Ciawi itu bisa mewakili Kabupaten Bogor menjadi sekolah adiwiyata mandiri yang kedua setelah Cikeas. Itu harapan kami. Karena kita juga jarak kemarin juga kita satu mengirimkan gagal juga yaitu SMA 1 nanti Bawakan Madang ya. Nah, Bawakan Madang. Itu kami juga gagal. Itu gagalnya yaitu di inovasi. Inovasi jadi mudah-mudahan ke depan gitu. Nah, kedua itu di perencanaan itu penerapan PPRH-nya gitu ya. Perilaku hidup lingkungan hidupnya untuk masyarakat sekitar sekolah yang tadi saya sebutkan, jadi adanya keterlibatan masyarakat di sekitar kita sekolah. 3, membentuk jejaring kerja dan komunikasi. Nah, Ibu lebih paham lah nanti jejaringnya lebih banyak, apalagi ini mandiri. Jadi lebih banyak jejaringnya, lebih sedikit tanggung jawab kita. Maksudnya kita lebih enteng melakukannya. Ya, karena kalau kita melakukan sendiri berat Pak, kalau dalam sekolah adiwiyata ini, karena kita diharuskan untuk bekerja sama, jadi tidak bisa kita berdiri sendiri. Itu keempat itu adanya kampanye publikasi. Nah, ini penting sekali kita mengkampanyekan, mempublikasikan. Modal itu saya sudah membersihkan kamar mandi sekian dengan jadwal. Nah, tapi kalau tidak ada dokumentasinya, apa orang percaya? Ya kan? Ibu sudah melakukan rapat dan jadi yang diharapkan itu publikasi kampanye itu mengajak tadi masyarakat sekitarnya. Ya, dan jangan lupa sekarang YouTube. Nah, itu harus dipublikasikan secara media sosial. Sekarang sudah pada canggih ya Bu ya. Anak-anak juga melebihi kita. Itu 5 yaitu membentuk dan memberdayakan kader adiwiyata. Memberdayakan kader adiwiyata itu adalah murid berarti kan, tapi ini sudah terbentuk apa nanti dibentuk lagi ya enggak Ibu kita ini lagi kita bentuk lagi mungkin sudah pakem atau gimana dalam karena kondisi sudah 2 tahun kita daring terus ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ya Bu ya, tapi tetap melakukan tetap PBHS-nya. Nah, dalam pemantauan evaluasi itu hanya 20%. Jadi pelaksanaan kegiatan itu adalah 60% nilainya ya. 1, melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanakan dari KPPS tadi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu di perencanaan, di perencanaan atau di pelaksanaan, jadi dipantau ya Bu ya, memantau dan evaluasi melibatkan kepala sekolah, dewan sama dengan tadi. Nah, itu karena kita tetap melibatkan masyarakat.
Nah, jelas tim abiyata udah paham, Bu, mengidentifikasikan potensi, identifikasi masalah. Nah, ini nih yang kadang-kadang Ibu juga ya Bu, yang identifikasi masalah yang suka menjadi overload di dalam ini kan. Aspek perilaku ramah lingkungan yaitu potensi, kita juga harus tahu dulu potensinya, masalahnya apa, baru kita merekomendasikannya identifikasi masalah itu seperti apa. Itu aspek yang perilaku ramah lingkungan itu kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, penanaman dan pemeliharaan pohon. Terus rekomendasi memaksimalkan potensi yang ada ya Bu, yang tadi ya Bu. Potensinya apa, masalahnya, baru kita implementasikan dengan perencanaannya. Nah, ini laporan EBS, aspek lingkungan, yaitu EBS itu dokumen yang berisikan hasil ini adalah berarti folder pertama itu, soal EBS itu ya. Itu dokumen yang berisikan hasil potensi, evaluasi yang bersifat internal dengan melibatkan stakeholder untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan di NSP itu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan. Ini Ibu udah paham lah kalau sekolah. Nah, dilakukan pemetaan apakah SMP sudah mencakup kegiatan pemecahan masalah dan peningkatan potensi di sekolah. Nah, hasil dari laporan EBS ini aspek yang terdapat dalam 8 SMP ini akan dijadikan bahan data untuk penyusunan KPR. Ini sebagai dasarnya Pak dalam suatu perencanaan. Nah, dokumen KTSP, isi sekolah, begitulah isi-isinya, Bapak Ibu juga sudah paham. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran, identifikasi nanti beberapa pelajaran sekolah nanti sudah mengarah makanya ke PBHS ini. Indikator jumlah aspek PPLN yang terintegrasi pada mata pelajaran non RPP, berapa persen RPP yang telah terintegrasi dengan RPPLH. Ini rencana gerakannya ya Bu ya. Nah, ini gerakannya, rencananya yang tadi 4 tahunan, yaitu kita pemetaan potensi dan masalah, yaitu potensi lingkungan hidup di sekolah, potensinya apa, masalahnya apa, jenis kegiatannya apa. Nah, pelaksanaannya mau dilaksanakan tahun berapa nih Pak Bu ya gitu ya, tahun capaian perubahan perilaku. Ini rencana-rencana yang harus dilakukan nanti dibuatkan. Nah, ini rencana 1 tahunan itu breakdown dari rencana 4 tahunan. Saya Ibu lihat di sini. Nah, ini hasil pemantauannya nanti. Nah, ini jenis kegiatannya, target capaian kegiatan, hasil dan pemantauan. Ini. Nah, karena gini, karena kalau yang dilihat kita mungkin kalau dalam penilaian ini kita ada, setelah saat itu kita ada surat usulan, nanti kita mengirimkan surat Bu ke sekolah-sekolah. Nah, ada kuesioner. Nah, nanti kuesioner ini nanti yang akan diterangkan oleh Pak Rizky ya. Nah, nanti setelah usulan masuk dari sekolah masing-masing, baru kami nanti mungkin diverifikasi layak dan tidaknya untuk mengikuti ke jenjang berikutnya. Tetap mendukung, bisa dibaca beberapa volume rata-rata nanti nih. Nah, ini itu mungkin ada beberapa kriteria untuk mudah-mudahan tadi yang telah saya paparkan, karena di dalam mengikuti sebuah kegiatan adiwiyata mandiri yang terpenting adalah pengisian Excel nanti yang akan dipaparkan oleh Pak Rizky, karena ini penting sekali pengisian Excel karena harus didukung oleh beberapa dokumen. Mudah-mudahan dengan semangatnya SMP Ciawi dan didukung beberapa ahlinya nih Ibu, mudah-mudahan dengan apa semangat, kalau saya sih kalau menuju sekolah adiwiyata itu adalah semangat dan kerjasama. Intinya itu. Kalau Ibu kepala sekolah yang semangat sendiri tidak ada artinya.
Jadi mohon semua semangat dan dukung sekolah SMP 1 Ciawi itu menjadi sekolah mandiri, sekolah adiwiyata mandiri. Mudah-mudahan ini yang kedua di Kabupaten Bogor, karena baru satu yaitu SD Cikas itu adalah sekolah swasta yang itu memang luar biasa. Mudah-mudahan negeri ini yang harus maju ya Pak ya dengan dukungan semua. Dan yang terpenting adalah kesungguhan para tim adiwiyata sekolah SMP Ciawi dengan beberapa dukungan dari Bapak dan Ibu yang ada di sini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, adik-adiknya juga sama yang ada di rumah. Mudah-mudahan saling menjaga sekolahnya, saling menjaga, yaitu yang terpenting adalah yang harus terus kita pupuk sampai kapanpun, yaitu gerakan PBHSM, yaitu gerakan peduli budaya sekolah lingkungan hidup di sekolah. Yaitu mudah-mudahan itu tetap dilakukan dimanapun kita berada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan ke Pak Iki. Silakan. Salah. Terima kasih Ibu Kasih atas pemaparannya. Dan alhamdulillah kita sudah ada pembiasaan untuk penanaman dan pemeliharaan tanamannya. Ada sasi sabu di gerakan Ibu Haja Ermaini. Sasi sabu itu 1 siswa 1 bunga. Alhamdulillah sudah berjalan. Dan kemudian untuk pengelolaan sampahnya insya Allah kami akan mendaur ulang, dan hasil daur ulang itu tidak akan menjadi sampah, tapi tentunya akan dimanfaatkan untuk sekolah kami. Insya Allah kita akan bersinergi atau bekerja sama untuk mewujudkan adiwiyata mandiri. Tapi sebelumnya Pak Rizky punten di selang dulu ya. Kami ingin mendengarkan bagaimana tanggapan atau sambutan dari Bapak Kepala Desa Banjarwangi tentang program kami ini, yaitu program adiwiyata mandiri, Pak. Alhamdulillah Bapak bisa hadir, sudah memenuhi undangan kami. Dan selamat juga kepada Bapak atas terpilihnya menjadi Ketua Kuaran Kecamatan Ciawi. Semangat, Pak. Kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Mohon izin buka masker ya Pak Sawan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ciawi, Ibu Haja Erma, dan yang saya hormati Bapak Pembina atau Penasehat Bapak Haji Fala, dan yang saya hormati dari Kasih KLH Kabupaten Bogor ya, Dinas Lingkungan Hidup. Selama ini saya tahunya kementerian jadi Dinas Lingkungan Hidup. Ibu Kasih, terima kasih. Dan yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Ciawi, Bapak Haji Wawan. Dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil dan hari ini diwakili Mitra Bapak. Dan yang saya hormati Bapak Babinbas Desa Banjarwangi, Ketua Komite SMP Negeri 1 Ciawi Bapak Sawal. Dan yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu guru, ibu K3 saya tadi ya, dan semua yang hadir di ruangan ini. Tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan nama panjangnya atau nama gelarnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana
pada pagi hari ini menjelang siang kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam situasi saat ini kesehatan itu sangat penting dan patut kita syukuri, karena situasi tadi Ibu Kasih juga menyampaikan, Ibu Kepala Sekolah, bahwa COVID sekarang berubah nama apa? Omikron. Omikron yang tadinya kami berpikir tidak akan bertandang ke Kabupaten Bogor, ternyata nyampe juga ke Bogor, karena wilayah kita ini adalah wilayah penyangga kota besar yang tentunya hilir mudik yang selama ini tidak bisa kita hindari, karena seluruh warga Kabupaten Bogor sebagian ada yang beraktivitas di Jakarta. Tetapi bukan mengurangi rasa semangat kita. Saya sangat semangat sekali tadi Bu Kepala Sekolah, Bu Kasih, dengan program misi-misinya. Kami Desa Banjarwangi siap bersinergi dengan Ibu Kepala Sekolah. Kami akan siap membantu karena kami juga mempunyai program tentang kegiatan peduli lingkungan. Nah, dalam hal ini di sini Adi Wiyata yang tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Adi Wiyata ini adalah bukan perlombaan, tetapi untuk kebiasaan. Kalau bahasa kami mungkin habit ya Bu ya, kebiasaan itu kita rubah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita semua yang di ruangan ini semua sebagai umatnya, semoga selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah ibadahnya. Dan kita juga harus mencontoh Nabi kita, karena Nabi kita itu cinta tentang kebersihan. Dari kami, dari pemerintah Desa Banjarwangi, kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas undangannya, karena sosialisasi program Adi Wiyata ini sangat penting juga. Kami harus mengetahui, dan tadi Ibu juga sudah memaparkan, baik Ibu Kasihnya juga, prinsipnya kami dari pemerintah desa siap mendukung, siap bersinergi dan bekerja sama. Nanti kalaupun memang perlu bantuan, baik tenaga ataupun kegiatan-kegiatan lain, kami juga sudah membuat beberapa fasilitas, karena ini juga menjadi bagian programnya kami, program Pancakarsa, yang memang di desa juga ada program kami terkait dengan kebersihan atau habit ya Bu ya, karena kebiasaan tentang kebersihan lingkungan hidup ini sangat penting, apalagi generasi-generasi anak-anak kita. Tentunya kita dari Kecamatan Ciawi, khususnya Desa Banjarwangi, ingin melahirkan generasi-generasi penerus yang tentu yang sehat, yang kuat, yang bersih. Nah, terutama ya terkait pengenalan tentang lingkungan. Dan di situasi saat ini yang mungkin pelajaran daring lagi ya Bu ya. Dan di kesempatan yang bagus ini, yang baik ini, kami sebagai pemerintah desa dan juga sebagai orang tua Bu, ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru. Ternyata pandemi COVID itu juga menyadarkan kami sebagai orang tua. Ini jujur aja ya Pak Wawan ya. Ternyata pandemi itu juga mengingatkan kami sebagai orang tua, ternyata mendidik anak itu nggak gampang, nggak mudah. Gitu. Berapa, mungkin kurang lebih hampir 1 tahun lebih, mau 2 tahun, anak kami belajar di rumah itu luar biasa sekali, nggak gampang. Nah makanya kami berharap mudah-mudahan di SMP Negeri 1 Ciawi ini tetap harus diadakan pelajaran yang bertatap muka langsung. Karena sekolah itu kan bukan hanya untuk menjadikan anak kita untuk pintar, tetapi juga memberikan pendidikan moral dan adab. Dan ini pertemuan ini sangat penting bagi kami, karena adab dan moral itu dididiknya di sekolahan ya Bu Kepala Sekolah. Kalau seandainya di Indonesia, di bangsa kita ini sekolah di rumah terus, kita bayangkan nanti generasi kita, terutama moral dan adabnya. Maka di pertemuan yang bagus ini, yang mulia ini, kami berharap mudah-mudahan adanya Omikron ini tidak terlalu panjang lah, sehingga putra-putri kita bisa bertatap muka seterusnya dan tidak sekolah di rumah Bu Kepala Sekolah. Kami khawatir sekali kalau sekolah di rumah itu hasilnya nanti akan seperti apa, karena di situasi ini kan juga bisa memanfaatkan Bu Kepala Sekolah, misalkan terkait dengan alam itu kan bisa di luar ya, di lahan luas, dan kami juga ada beberapa objek tempat yang barangkali nanti Bu Kepala Sekolah
bisa berkunjung, bisa bekerja sama dengan kami. Kami juga sudah ada namanya kampung kreatif dan desa bersih. Kami sudah ada namanya kampung sehat, dan kami juga sudah membuat pengelolaan sampah. Nah, tadi kalau Ibu menyampaikan sekarang ini sudah saatnya memilah. Nah, ini yang kami sudah saya kerjakan di desa. Indikatornya ya supaya untuk terciptanya masyarakat itu peduli terhadap sampah, maka kami sudah membentuk di salah satu RW dan kami sudah membuat program namanya Magot. Nah, ini sudah ada di salah satu RW kami. Nanti Ibu Kepala Sekolah boleh berkunjung. Itu ya juga luar biasa. Kalau kita memberikan contoh ke putra-putri kita lebih mudah, Bu. Anak-anak dari sekolah bawa jajan, suruh bawa sampah. Tapi kalau orang tua kadang-kadang luar biasa. Tetapi ini bukan mematahkan semangat kami terus ini bekerja sama di salah satu RW kami sekarang sudah berjalan, dan kami juga sudah ada namanya bank sampah di salah satu RW juga. Jadi terkait sampah ini sekarang menjadi skala prioritas desa kami. Nah, maka Bu Kepala Sekolah atau Ibu bolehlah berkunjung di beberapa wilayah kami. Insya Allah sampah-sampah ini sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, ini yang menjadi gerakan kami. Dan kebetulan Bu Kepala Sekolah tadi juga Ibu menyampaikan kami diberikan amanah untuk menjadi Ketua Keluaran Kecamatan Ciawi. Maka ke depan nanti kami siap bersinergi ya Bu ya. Kegiatan apapun tentang Adiwiyata ini, misalkan Ibu mau melibatkan dari anggota tim Pemdes pun juga kami siap, karena kami juga mempunyai Pemdes generasi muda milenial yang paham tentang IT, dan di teman-teman kakak-kakak ada di Pramuka juga banyak sekali terkait gerakan kebersihan lingkungan ini. Nanti kami siap bekerja sama. Kebetulan SMP Negeri Ciawi ini secara wilayahnya masuk wilayah Desa Banjarwangi, ya kami siap untuk mendukung dan membantu, dan semoga SMP Negeri 1 Ciawi ini menjadi SMP percontohan secara kabupaten maupun nasional. Mungkin itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada penyampaian atau ucapan yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Banjarwangi, Bapak Pras, yang alhamdulillah tadi kami sudah mendengarkan Bapak bersedia untuk mendukung kami. Bapak dengan Ibu sama punya semangat yang tinggi untuk Adiwiyata sekolah ini, terutama dalam PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kami juga ingin mendengarkan sambutan atau tanggapannya dari Bapak Koramil. Kami persilahkan. Terima kasih. Apa yang yang menceritakan saya juga dan ibu-ibu dan bapak yang ada di bawah ini, bersyukur atas kalian Allah karena kita berkumpul dalam organisasi. Masalah saya memberikan sambutan. Saya udah di masjid hampir 6 tahun, karena ketika saya masuk di satu Ciawi, saya sampaikan ke sekolah itu kan bukankah presentasi di satu itu pernah menjuarai? Saya tahu, sudah tahu, saya sudah tahu. Nah, saya saat masuk ke universitas Ciawi itu besar, halamannya luas, ada pohonnya. Anak saya di SMP Kota Bogor tuh udah sempit, ya kan? Nggak ada. Terus apa lingkungan sekitarnya itu kurang sehat gitu ya. Dan sehat, alhamdulillah untuk lingkungan kan udah cukup. Kita tinggal kembali ke manusia yang masing-masing.
sehat. Tapi saya alhamdulillah nih desa satu ini tidak ada pembuangan sampah dulu. Waktu kita itu kanan kiri sampah tidak ada alhamdulillah. Saya sangat mendukung saya kegiatan di teman ini. Karena dengan siswa yang sehat juga, dengan sehat juga kita bisa kita dalam kegiatan apapun. Dan saya lihat di depan tukang dagang ya. Udah sampai lain kota Bogor itu waduh, tukang dagang itu dari mana itu. Karena saya di Kopi Satu berjejer sampah di mana dulu. Saya nggak betah. Lingkungannya dan di dalamnya mewah, bagus, hebat, bukunya hebat. Tapi lingkungannya kotor. Nah, saya rasa itu aja yang saya sampaikan terhadap mendukung kegiatan dari teman ini. Semoga semester ini tetap ya. Dan yang saya sampaikan ini kita COVID-19 sudah mulai selesai lagi ya. Saya dapat informasi dari Satgas COVID Kabupaten kita sudah masuk zona merah. Sama ini apa? Kita pen belum merah. Karena tapi yakin saya anak-anak siswanya dapat pencari kita pen mereka sudah satu jam. Saya tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai lengah ya. Apalagi karena saya lihat kalau saya berjalan itu dari siap kesehatan dari kesehatan itu salah satu orang yang tidak menjaga kesehatan. Makanya dengan adanya teman ini kita juga menerapkan protokol kesehatan karena kesehatan itu adalah awal dari kesehatan yang bisa lingkungan dan segala-galanya. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan sambutannya. Semoga Omikron ini cepat berlalu. Dan yang terakhir kami juga ingin mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua PTRI. Maka Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Ciawi, yang saya hormati Bapak SMP Negeri 1 Ciawi, Ibu yang mewakili dari lingkungan hidup beserta kru, kemudian komite sekolah, Pak Kepala Desa, sahabat yang selalu tiap hari konsultasi karena kebetulan dekat, juga dari Pak dan Ramil yang mewakili, Bapak dan Ibu Guru, juga Ketua K3S, teman-teman saya, sahabat saya lingkungan SMP Negeri Ciawi yang sangat saya hormati. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Robi. Alhamdulillah pada hari ini bisa bertatap muka bersilaturahmi. Kalau tidak ada seperti ini mungkin kami tidak bisa bersilaturahmi. Jadi alhamdulillah dengan kesilaturahmian ini mendekatkan kita pada persaudaraan yang begitu agung. Sebenarnya kalau disebut sambutan mungkin bukan sambutan, tapi paling tadi pengajar mengarahkan tanggapan kayaknya gitu. Kalau tanggapan apa yang dilaksanakan dari beberapa pengajar tadi, juga dari narasumber, sosialisasi program di agama ini SMPN 1 Ciawi dilaksanakan kembali di tahun 2022. Ketika saya sowan ke Ibu, sangat berantusias dan SMP 1 Ciawi siap bekerja sama. Dan ketika sekarang punya program, masa sisi tidak didukung gitu kan. Kami atas nama organisasi mengucapkan selamat, mengucapkan kita apa istilahnya lebih baik lagi setelah adiwiyata berikutnya ke adiwiyata sekarang yang mandiri. Pasti rintangan, pasti tantangan itu ada. Apa yang harus kita lakukan tadi yang disampaikan adalah kerjasama dengan stakeholder. Dan kebetulan tadi Pak Kepala Desa sudah menyampaikan siap saya membantu. Kalau keduanya, ketiganya di dunia pendidikan saling membantu, pasti ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita sama-sama yang akhirnya bisa mewujudkan
keberhasilan. Nah sebenarnya Ibu Kepala Sekolah, saya sangat bangga sekali. Karena beberapa hal ini kepala sekolah yang sekarang dengan organisasi, dengan stakeholder lain sangat kekeluarganya sangat besar. Jadi dengan kegiatan ini kalau kita tidak dukung dari siapa lagi kalau bukan dari kita semua. Dan kebetulan anak saya juga semuanya belajar di sini Ibu. Dan yang terakhir mungkin sekarang kelas 3 dan kebetulan mau keluar, insya Allah apa yang terbaik buat sekolah saya siap dukung dari organisasi PGRI Kecamatan Ciawi. Yang kedua, kemudian juga karena lingkungan kantor kami ada di Banjarwangi, kebetulan bertetanggaan dengan SMP Negeri 1, ya jelas pasti segala sesuatu yang terjadi di SMP kami selalu mendengar, oh ini maju mundurnya SMP Negeri 1. Dan sebenarnya kalau kita tidak kalau kita dengar yang baik, ya saya selalu alhamdulillah itu yang terbaik. Tapi kalau memang mendengar yang tidak, saya tidak menyalahkan dunia pendidikan itu aja. Karena kalau kita sudah masuk ke event yang lain, kadang-kadang orang tanggapannya beda-beda. Yang tahu siapa? Hanya dunia pendidikan. Itulah perlunya kerjasama yang baik antara sekolah dan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Insya Allah nanti semua guru sekolah yang ada di lingkungan Ciawi juga yang benar mendukung dan membantu dengan Adiwiyata Mandiri SMPN Negeri 1 Ciawi. Terima kasih, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PGRI Bapak Wawan SPD yang sudah memberikan tanggapan dan siap untuk mendukung. Alhamdulillah Ibu pada hari ini ada beberapa stakeholder yang ingin bekerja sama atau membantu dan mendukung tentunya kegiatan kami. Dan acara selanjutnya adalah melanjutkan pemaparan dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Esko. Kepada Bapak Rizky, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama dan karunia-Nya kita masih dalam konferensi sampai hari ini. Dan tidak lupa sholawat berserta salam diaturkan kepada yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Komite, yang saya hormati Bapak Pengawas, yang saya hormati Kepala Desa, yang saya hormati dan Ramil, yang saya hormati Ketua PGRI, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian satu persatu yang tidak saya sebutkan. Mungkin izin melanjutkan terkait Adiwiyata ini seperti apa kurikulumnya yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Surya. Dan saya menyampaikan terkait tekniknya Bapak Ibu. Adiwiyata ini akan muncul apabila kita mengetahui identifikasi potensi dan masalah yang hidup di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti sampah misalkan, itu adalah masalah di sekolah. Dan itu bisa menjadi suatu identifikasi. Yang pertama masalah. Dan yang tadi disampaikan juga oleh MP, itu menjadi suatu potensi yang dimana sampah dapat bermanfaat untuk sekolah. Di samping itu, PRH ini terdapat 6. Yang pertama itu kebersihan, olahan sampah, penanaman konservasi air, konservasi energi, dan inovasi. Nah, di sini kita harus menyesuaikan identifikasinya. Jadi di lingkungan sekolah itu ada namanya isu lokal. Dari 6 ini yaitu PRH ini kita harus mengetahui 6 tersebut apa sih yang dapat dikaitkan dari 6 tersebut, dan 6 tersebut ini bisa dikaitkan dengan RPP juga Bapak Ibu. Jadi RPP itu juga bisa terkait dengan 6 tersebut. Nah, setelah itu sudah terbentuk identifikasi potensi masalah lingkungan hidup, Bapak Ibu bisa memberikan suatu solusi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Surya, yaitu evaluasi diri sekolah. Nah, evaluasi diri sekolah ini bisa terkait dengan RKT, ya Bapak Ibu ya, RKJM, kemudian RKS, yang dimana di dalamnya terdapat 8 standar nasional pendidikan.
Jadi yang tadi sebelumnya itu masalah kemudian diberikan solusi oleh EDS. Nah, dari EDS tersebut bisa terbentuk suatu tabel. Nah, di mana tabel tersebut yang disampaikan oleh Bu Sri tadi yaitu terdapat 4 tahunan dan 1 tahunan. Jadi nanti ketika masalah tersebut sudah terbentuk bisa dimasukkan ke dalam tabel. Nah, tabel ini dan dari situ maka bisa disusunlah RPP. Jadi kita sudah mengetahui masalah nih. Berarti di samping itu RPP sudah tersusun maka dapat teredukasi Bapak Ibu ke siswa-siswinya. Karena kan posisinya sekarang lagi polemik pandemi ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, ini posisinya lagi pandemi, bagaimana sih solusinya? Seperti itu mungkin nanti. Nah, solusinya kita ada pelajaran daring, berarti dengan menggunakan Zoom. Setiap yang ditampilkan dari tim tersebut harus di-screenshot sebagai kolektifnya. Nah, ini nanti 4 tahunan yang tadi sudah dijelaskan, identifikasi potensi masalahnya sudah diketahui, yaitu terkait isu lokalnya sudah diketahui, kemudian jenis kegiatannya itu yang diberikan melalui EDS yaitu solusi dari 8 standar nasional pendidikan. Dari 4 tahunan itu 1 tahunnya di breakdown. Jadi dirinci, oh ternyata tahun ini yang tadi disampaikan oleh kerja biopori. Jadi 1 tahun ini oh difokuskan ke biopori. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui identifikasi potensi masalah hingga mendapatkan solusi, kita harus memantau. Jadi harus memantau Bapak Ibu sekalian, memantau terkait evaluasi dan pelaksanaan gerakan tersebut. Jadi semua harus terintegrasi dari 3 tabel tersebut, yang dimana terdapat identifikasi potensi masalah penduduk, kemudian terdapat EDS, dan terakhir harus terpantau. Apakah ini sudah terlaksana? Apakah ada kendala? Itu Bapak Ibu. Nah, ini syarat administrasi yang akan saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lolos tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan yang terakhir ini insya Allah semoga lolos tingkat mandiri ya Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke tingkat mandiri, Bapak Ibu nanti diceritakan oleh KLHK langsung, Kementerian Lingkungan Hidup, yang diwakili oleh kami Dinas Lingkungan Hidup, yaitu membuat tabel yang dimana tabelnya itu yang pertama tabelnya harus nama sekolah, kemudian MPSN, alamat, sampai ke nilai hasil akhir kondisi terakhir. Nah, nanti di situ Bapak Ibu harus membuat suatu Google Drive. Google Drive itu yang berasal dari email, misalkan Gmail atau Yahoo. Nanti kita serahkan ke KLHK dan nanti akan dibuatkan akun. Jadi akun tersebut untuk menyimpan kembali dan untuk bahan pemeriksaan KLHK terkait adidata. Nah, ini syarat-syarat mandiri apa saja sih? Yang pertama berita acara. Nah, ini berita acara ini nanti dari DLH Provinsi Jabar. Jadi nanti DLH Provinsi Jabar ini insya Allah semoga tidak ada kendala akan turun ke lapangan terkait kondisi terkait sekolah SMPN 1 Ciawi. Kemudian nanti daftar sekolah yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tadi paspor Google atau Yahoo atau sebagainya. Dan yang kedua itu kuesioner. Nah, nanti kuesioner ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengundinya, dan salinan keputusan menteri yang mungkin terakhir ya, yang nasional ini salinannya perlu di copy nanti salinannya untuk data administrasi. Selanjutnya surat keputusan daftar sekolah madrasah binaan. Nah, syarat untuk mandiri ini jadi kan harus ada 2 sekolah imbas, jadi sekolah binaan Pak Bu. Jadi sekolah imbas tersebut menjadi binaan itu dasarnya harus lolos tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya di sini minimalnya 2 sekolah, minimal 2 sekolah. Kemudian salinan keputusan Bupati Wali Kota tentang penetapan sekolah binaan. Yang selanjutnya laporan pembinaan. Jadi ketika sekolah binaan itu setelah lolos tingkat kabupaten, berarti harusnya sudah adidata. Jadi bukan calon lagi adidata. Nanti Bapak Ibu dari SMPN 1 Ciawi harus membina selama 1 tahun tidaknya. Di situ nanti dibuatkan surat, baik surat agenda daftar hadir, materi pembinaan, kemudian dokumentasi pembinaan itu dilampirkan. Nah, ini data pendukung sangat banyak Bu, data pendukung gerakan BBS baik tingkat nasional maupun mandiri. Yang pertama yaitu kita harus menghitung volume sampah. Jadi volume sampah itu dihitung
0,1 dalam polemik pandemi ini dikali jumlah seluruh warga sekolah, dihitung rata-ratanya berapa, kemudian bagaimana cara penguraiannya dari sekolah tersebut. Misalkan tadi yang disampaikan oleh Ibu MC tadi, seperti sampah ini apa dibuat, apa yang bisa digunakan di sekolah, kemudian bisa dibuat pupuk, misalkan composting terkait daun-daunan, kemudian bisa dibuat pernak-pernik atau sebagainya. Nah dihitung Bu, jadi 0,1 dikali jumlah seluruh warga sekolah, hasilnya misalkan 10.000. Ternyata terurai melalui kegiatan-kegiatan yang tadi pengurangan tadi itu. Jadi 10.000 ternyata berkurang, ternyata sisanya 5.000 lagi. Nah mau kemana nih? Misalkan oh ini residu semua, misalkan mau diangkut oleh truk sampah misalkan, apa mau misalkan oleh pengepul misalkan seperti itu. Jadi nanti datanya dibuat datanya juga terkait pengolahan sampahnya. Kemudian yang tadi Ibu sudah sampaikan terkait pohon dan tanaman dihitung kembali. Jadi ada grafiknya, kabupaten berapa, provinsi berapa, nasional berapa, itu grafiknya dihitung. Jadi contohnya misalkan pohon mangga, pohon mangga itu namanya dia nama pohon mangga, kemudian jumlahnya berapa, misalkan oh mangga jumlahnya 10, misalkan pohon mati misalkan tanaman mati jumlahnya 11, tanaman mati 11, jadi diklasifikasikan. Dan selanjutnya ada penghematan air juga, dihitung Bu, penghematan air juga untuk tingkat mandiri ini. Jadi dihitung tiap bulannya berapa, kemudian cara penghitungannya itu berapa persen dari listrik. Nah tetap listrik ya, maksudnya listrik, hitungan listrik, karena kan tenaga listrik digunakan juga di situ. Kemudian dari hanyo atau sebagainya, misalkan menggunakan pam, dari pam berapa, dan itu. Kemudian penghematan penggunaan listrik, nah ini dari AC, kemudian luas ruangan dihitung juga. Jadi berapa sih sekolah ini yang menggunakan AC, gitu. Yang terakhir jumlah kadar adiwiyatanya. Jumlah kadar adiwiyatanya berapa? Misalkan dari 1.000, berarti syaratnya itu 20%. Ya, 20% jumlah siswa untuk kadar adiwiyata. Yang penanggung jawabnya itu boleh guru. Kemudian punten saya lupa tadi untuk pohon dan tanaman itu 50%, Bu. Ya, 50% dari jumlah seluruh sekolah. Nah, selanjutnya yang ini adalah tata cara pengisian kuesioner. Yang dimana dulu tahun 2019 ke bawah itu kuesioner itu masih berbentuk makro Excel ya. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu ya, makro Excel yang dimana sistematikanya itu hyperlink. Yang dimana hyperlink ini sangat menyulitkan sekolah-sekolah, karena apabila data tersebut dipindahkan, kadang-kadang hyperlinknya tidak berjalan, kadang-kadang error. Nah itu rata-rata keluhan sekolah masing-masing. Yang sekarang alhamdulillah dirubah menjadi sistematika manual. Jadi ketika ibu melakukan kegiatan, jangan lupa selfie. Jadi ketika nanti kegiatan nih, oh saya lagi bebersih, oh selfie lah, selfie dulu. Nah ntar buktinya dimasukkan ke folder bukti, ada 16 folder bukti Bapak Ibu. Nah yang dulu mungkin 4 komponen 33 standar, sekarang cuma 3 komponen 29 standar. Mungkin banyaknya foto sekarang dengan PDF formatnya. Nah ini outline kuesionernya yang tadi saya sampaikan. Kemudian penamaan pel harus sesuai semua. Kemudian format yang harus dimasukkan ke folder bukti itu, yang pertama formatnya dari foto itu JPEG, ini kami JPEG Bapak Ibu, kemudian PDF, MP4 dan MP3. Apabila MP4 dan MP3 itu kapasitasnya terlalu besar, Bapak Ibu bisa diupload ke Google Drive, lalu yang dikopikannya linknya saja. Oke Bapak Ibu. Nah ini peralatannya, pelengkapannya untuk adiwiyata. Bapak Ibu tidak usah sulit-sulit menggunakan scanner atau yang di printer tersebut, menggunakan HP saja bisa langsung membuat suatu PDF. Nah ini yang tadi kelihatan ya, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Surya, yaitu kuesioner dan oleh bukti yang akan saya jelaskan. Nah tadi yang tadi disampaikan itu kita ketika kegiatan selfie, nanti foto-fotonya dimasukkan Bapak Ibu. Masing-masing folder ini, dalam foldernya ada namanya masing-masing. Jadi nanti akan saya berikan terkait
terkait folder-foldernya dan kuesionernya juga. Di sini yang pertama, poin pertama ada data administrasi. Apa saja isinya data administrasi? Yang pertama SK Piagam Adiwiyata. Jadi SK yang nasional ya Bapak Ibu yang terakhir. Kemudian kebijakan kepala sekolah. Nah, apa saja sih kebijakan kepala sekolah? Berarti yang Bapak Ibu membuat ritmenya itu dari tahun 2019. Ya, 2019 karena kan yang tahun lalu itu dasarnya itu melalui Permen LHK nomor 5 tahun 2013. Jadi ada perubahan. Jadi yang data yang kemarin jangan dihilangkan, tetap disimpan dan digunakan juga bisa. Jadi dari kabupaten, provinsi dan nasional itu disimpan datanya. Apabila nanti untuk maju ke tingkat mandiri ada kekurangan data, maka digunakan. Karena yang kuncinya hanya foto dan PDF saja Bu. Gitu. Nah ini selanjutnya surat kesediaan. Nanti ini dari kami Bu, PTH, surat rekomnya. Kemudian data sekolah binaan. Nah data sekolah binaannya, sekolah mana saja sih? Ini dua sekolah, dari mana? Selanjutnya profil sekolah. Itu tadi satu dari folder administrasi. Yang selanjutnya dari rencana hasil kajian LH, yang dimana ini yang ini hanya pengantar untuk dari folder bukti nomor bukti tersebut. Yang selanjutnya rencana hasil kajian LH ini, rencana hasil kajian LH ini sudah masuk ke kuesioner Bapak Ibu. Jadi nanti sistematikanya itu Bapak Ibu tinggal checklist apabila nanti ada laporan EDS evaluasi di sekolah, nanti Bapak Ibu tinggal checklist di situ. Checklist saja, kemudian formatnya PDF, dan kemudian gerakan bebasnya 4 tahunan 1 tahunan, cantumkan juga, dan dokumentasi Bapak Ibu. Dan hari ini misalkan dokumentasi hari ini nih, oh ternyata ada jejaring juga bisa didokumentasikan, beri keterangan dari dalam masing-masing fotonya untuk pembuktian. Karena kan tidak mungkin nih misalkan Rizky misalkan saya kemarin saya ketemu presiden, wah nah benar kan gitu kan misalkan, nah benar, iya benar kan. Ada buktinya tuh, itu di foto, bohong beren gitu. Seperti itu Bu. Lanjutnya yaitu dokumen sertifikat TSP. Nah dokumen sertifikat TSP ini di formatnya PDF sangat gampang Bapak Ibu. Di dalamnya harus termuat visi, misi, tujuan dan program pengembangan diri. Semua harus dicek di semua apabila ada. Selanjutnya RPP. Nah RPP ini tadi yang sangat sulit itu RPP Bu. Jadi RPP ini harus integrasi dengan PRH 6 aspek. Kemudian RPP ini juga harus dilakukan kegiatan. Jadi tidak hanya RPP saja yang tercantum, tapi kegiatannya harus terlaksana juga. Nah ini kebersihan dan sanitasi, Bapak Ibu nanti tinggal cek-cek saja, kemudian ditambahkan folder-folder buktinya, kemudian daftar tiket, pendukungnya, kemudian SK Pokja, timnya, kebersihannya, kemudian sanitasi dan dana berhasil. Buku monitoring checklist juga harus dilengkapi juga Bapak Ibu untuk kelengkapannya. Dan selanjutnya pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini tinggal dicek juga. Dan kelengkapannya itu adalah hasil praktek penugasan. Jadi nanti hasil prakteknya itu kita perlu ada hasil praktek dari RPP tadi Bapak Ibu. Jadi 6 aspek tersebut harus mempunyai RPP masing-masing. Jadi karena itu terkait nilai dari kuesioner tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu sudah mencek semua, checklistan semua sudah diceklis. Nah, nanti kita bisa muncul nilainya. Dan targeting untuk mandiri ini 95 nilainya. Yang kemarin mungkin provinsi itu 80, untuk nasional 90. Jadi diusahakan di atas 95 Bu. Karena yang ditakutkan takutnya ada error file ketika pemeriksaan nanti terkait berkas-berkas yang bentuknya soft file, kan kita nggak tahu ya namanya tuliskan pada jaga ya. Itu ada pengurangan nilai, setidaknya standar nilai dari SPM Ciawi ini sampai 95. Selanjutnya pemeliharaan pohon, Bapak Ibu pemeliharaan pohon yang ini tinggal cek-cek saja diisi jumlahnya dan dibandingkan dengan jumlah seluruh warga sekolah itu bandingannya 50%. Karena kita bisa merasakan ketika sudah 50% itu pasti 70. Gitu. Nah di sini datanya apa saja yang tadi sudah disampaikan, yaitu nama pohon, kalau bisa ada fotonya, kemudian jumlah pohon itu dibuat melalui PDF dan buku monitoring checklist penanaman, pemeliharaan dan pembibitan tanaman. Selanjutnya yaitu konservasi air. Nah ini konservasi air ini kadang-kadang kita tidak sadar Bu. Kadang-kadang pipa
IPA ini akhirnya pada keluar nih. Nah itu mau menambah pengurangan nilai ketika nanti ada verifikasi lapangan. Kemudian kayak apa namanya listrik, AC, nah AC juga nanti di konservasi energi itu suhu AC-nya itu 24 sampai 26 derajat. Jadi jangan sampai nanti semoga saja SMP 1 Ciawi ini lolos tanpa ada verifikasi lapangan seperti tahun lalu. Tahun lalu yang 7 sekolah yang mewakili Kabupaten Bogor yang alhamdulillah terbaik tingkat nasional di Jawa Barat itu apa namanya tidak ada verifikasi lapangan, cuma verifikasi sistem saja. Nanti ada namanya sistem informasi adiwiyata. Konservasi energi, selanjutnya inovasi. Nah, inovasi berapa sih minimal inovasi untuk tingkat mandiri ini? Minimal 5, Bu. Ya, minimal 5 terkait dengan IPMLH. Jadi Ibu kaitkan dengan RPP tersebut terkait dengan IPMLH, kemudian disinkronisasikan dengan kondisi lingkungan. Ya, maka terbentuk inovasi, Bu. Di situ inovasi Ibu minimal 5, Bu. Nah, penerapan PLH di masyarakat. Nah, di samping itu ada namanya tadi sudah saya jelaskan, ada namanya isu lokal. Isu lokal itu terkait 6 aspek PLH. Nah, di sini juga ada penerapan PLH di masyarakat. Ini namanya isu global, jadi di luar lingkungan sekolah. Di luar lingkungan sekolah ini perlu adanya kerjasama dengan masyarakat. Misalkan di sini ada checklist-nya penanaman seputar pohon di sekolah, misalkan, kemudian atau sebagainya. Nanti Ibu tinggal dicantumkannya di checklist. Kemudian ada kegiatan lebih, Ibu tinggal ditambahkan di bawahnya, tinggal di checklist. Nah, apa saja sih dokumen kelengkapannya itu? Yaitu surat undangan, surat tugas, pasti kita butuh surat tugas dan surat undangan. Itu untuk pembuktian nanti di administrasinya. Kemudian surat permohonan absensi dan notulensi dan sebagainya. Nah, ini selanjutnya jejaring kerja. Nah, Ibu bisa, kayaknya udah enak nih, udah ada semuanya jejaring kerjanya ya. Ibu bisa membuat suatu MOU kerjasama baik dengan desa ya Pak ya, dengan kecamatan, dengan Paramin, dengan komite ya Pak Humas atau dengan pengawas, dengan satgas kami juga bisa, mangga Bu. Nanti Ibu bisa buat MOU yang dimana MOU ini bisa menambahkan nilai juga. Selanjutnya kampanye publikasi. Kampanye publikasi ini yang dimana kampanye ini kita perlu memperbanyak slogan-slogan. Karena slogan misalkan gunakan air cukupnya, gunakan listrik sebelumnya, kemudian kampanye misalkan sosialisasi gerakan kepada pihak terikat, misalnya seperti sekarang nih, kemudian interaksi gerakan kepada warga sekolah itu misalnya, oh ini penerangan, oh ini tentang komposisi seperti ini. Contohnya Bu ya, Bu. Selanjutnya media publikasi. Nah, ini media publikasi ini berupa majalah ini, buletin, pameran, dan sebagainya pasti bisa Bu ini. Kemudian media elektronik saja. Dengan pembentukan pemberdayaan kader adiwiyata. Nah, kader adiwiyata ini yang tadi dijelaskan harus 20% ya Bu. Adiwiyata. Kemudian kegiatan-kegiatannya harus dibentuk dengan dan syukur-syukur bisa sinkronisasi dengan ekstrakurikuler. Karena kadang-kadang DH provinsi itu bertanya, loh ini kok kenapa tidak ada di ekstrakurikuler, sedangkan di kader adiwiyatanya ada. Selanjutnya yang saya sampaikan itu pemantauan dan evaluasi. Tadi itu terkait pelaksanaannya dan ini harus sinkron dengan yang di administrasi pertama terkait PBAS yang 4 tahunan dan 10 tahunan itu harus sinkron, dan selanjutnya pemantauan dan evaluasi. Berapa sih jumlah yang kegiatan telah terlaksana di sekolah dari 1 tahun tersebut? Nah, selanjutnya setelah itu maka Bapak Ibu ada namanya upload sistem. Dari KLHK membuat suatu sistem yang namanya sistem informasi adiwiyata, yang dimana sistem tersebut mengupload data yang kuesioner dan 16 folder tersebut ke sistem KLHK. Jadi nanti mereka itu tidak ada verifikasi lapangan, mereka bisa mengecek ke sistemnya. Nah, selanjutnya apa saja sih? Misalkan ada verifikasi lapangan, selanjutnya kondisi sekolah. Yang pertama misalkan harus ada greenhouse. Bapak Ibu, greenhouse untuk mandirinya harus ada greenhouse. Ini
pendidikan, tempat pakai. Jadi dua fungsi tersebut untuk BIMOS. Berikutnya toga juga harus ada sayur-sayuran sebagainya. Nah, penggunakan sampah organik yang beberapa protein, sayur, terbanyak slogan stiker dari yang merupakan publikasi. Tidak ada saluran sanitasi yang bocor yang disampaikan. Kemudian pada selokan air tidak tergenang. Apabila tergenang maka dibuatkan usapan biopori, Bu. Ada pertanyaan berarti. Terima kasih pada Pak Rizky yang sudah begitu panjang lebar memaparkan tentang adiwiyata mandiri. Mudah-mudahan Pak Rizky tidak bosan ya jika kami selalu bertanya kepada Pak Rizky melalui WhatsApp gimana-gimananya ya Pak Rizky, siap bantu ya. Siap 24 jam sama siap. Iya. Ya, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari Dinas Lingkungan Hidup tentang langkah-langkah apa yang harus kita tempuh di dalam melaksanakan adiwiyata mandiri. Alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui dan mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semangat ya, dan mari kita bekerja sama untuk mewujudkan adiwiyata mandiri. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.